Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sistem Jaringan Rumah Sakit kali ini, saya Muhammad Istifat Putra Hadiansyah, NIM P27838019029 akan menjelaskan materi tentang alat-alat yang berada di ruang ICU. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alat-alat yang berada di ruang ICU dan spesifikasi alat tersebut. Yang pertama ada pasien monitor. Pasien monitor. Alat monitor pasien rumah sakit adalah sebuah alat medis berbentuk monitor untuk kepentingan medis yang berfungsi untuk memantau kondisi fisiologis pasien. Tipe ini didukung dengan layar 12,1 inch dengan 8 channel waveform display dan 6 types of display interface. Berikut adalah spesifikasi alat pasien monitor dari Zonecare tipe PM7000C. Yang kedua ada ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan. Ventilator seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Berikut adalah spesifikasi dari alat ventilator. Yang ketiga ada infus pump. Infusion pump adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena. Alat ini lebih sering Anda kenal dengan nama infus. Infusion pump ini digunakan untuk memberikan nutrisi dari cairan infus atau pemberian obat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan jenis penyakitnya. Infusion pump memiliki dua dasar pompa, yaitu pompa volume besar dan pompa kecil. Pompa besar dapat memompa solusi nutrisi cukup besar untuk memberi makan pasien. Pompa kecil seperti volume infus untuk memasukkan obat seperti insulin atau obat-obatan lain. Hal ini umumnya digunakan intravena, meskipun subkutan, arteri, dan epidural infus itu sering digunakan. Berikut adalah spesifikasi dari alat infus pump. Yang keempat ada alat defibrilator. Defibrilator biasa disebut juga dengan DC shock, merupakan alat untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung. Defibrilator ada yang dilengkapi dengan ECG dan ada pula yang tidak, tetapi dapat disambungkan dengan ECG monitor. ECG biasanya ditempatkan dalam satu unit dengan defibrilator untuk mengetahui keadaan detak jantung saat pasien mengalami gagal jantung atau pada saat treatment defibrilator. Defibrilator ditempatkan di ruangan emergensi, operasi, dan ruang ICU, ECCU, PICU dengan juga digunakan oleh ambulans karena kebanyakan dari alat ini dilengkapi dengan reusable baterai. Berikut adalah spesifikasi dari alat defibrilator dengan model monopasi. Yang kelima ada alat nebulizer. Nebulizer yaitu alat bantu pernafasan nebulizer Omron NE-U22 adalah alat yang berfungsi untuk membantu alat pernafasan bagi orang yang mengalami gangguan batuk, pilek, asma, dan membantu mengeluarkan dahak. Cara kerja alat bantu pernafasan nebulizer Omron adalah dengan penguapan. Jadi obat-obatan untuk nebulizer ini dimasukkan ke dalam tabung. Setelah itu dengan bantuan listrik nebulizer ini menghasilkan uap yang dihirup dengan masker khusus. Berikut adalah spesifikasi dari alat nebulizer Omron NE-U22. Yang keenam ada selang makanan. Selang makanan atau feeding tube standar rumah sakit merupakan alat berupa selang yang digunakan untuk orang-orang atau pasien yang tidak mampu untuk menelan nutrisi melalui mulut. Selang makanan atau feeding tube ini ditempatkan di salah satu lubang hidung faring, diturunkan melalui kerongkongan dan masuk ke dalam lambung dan umumnya digunakan untuk sementara waktu. Berikut adalah spesifikasi dari selang makanan yang ada di rumah sakit. Yang ketujuh ada kateter. Male external catheter GMPS 014 merupakan alat drainase atau pengalir urin eksternal yang mudah untuk digunakan dan aman untuk mengalirkan urin kepada pasien pria. Kateter pria ini terbuat dari silikon berkualitas dan cocok untuk pasien inkontinensia atau koma yang masih mempunyai kemampuan mengosongkan kandung kemih spontan atau buang air kecil secara tidak sadar. Berikut adalah spesifikasi dari alat kateter tipe GMPS 014.
Yang kedelapan adalah alat hemodialisa. Hemodialisa. Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Hemodialisis adalah pengeluaran zat sisa metabolisme seperti ureum dan zat beracun lainnya dengan mengalirkan darah lewat alat dialiser yang berisi membran yang selektif permeable, di mana melalui membran tersebut fusi zat-zat yang tidak dikehendaki terjadi. Hemodialisa adalah suatu prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialiser. Prosedur ini memerlukan jalan masuk aliran darah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka dibuat suatu hubungan buatan di antara arteri dan vena melalui pembedahan. Berikut adalah spesifikasi alat hemodialisa merek Aizen tipe INO001. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.